Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90501222023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah panca dasar negara Indonesia, atau bisa diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca yang berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Gimana sejarah lahirnya Pancasila? Sebelum kita membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah Jepang membentuk suatu badan dan mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintah Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang yaitu Nekritsu Jundi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. Regiman Wedoyediningrat. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak menemukan titik terang, pada tanggal 1 Juni, Presiden Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya dasar negara Indonesia, yaitu atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah semua gagasan rumusan dari para tokoh di sidang BPUPKI dikumpulkan, lalu dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Tugasnya merumuskan semua ide-ide itu. Hasil kerja panitia ini menciptakan sebuah dokumen yang kekinian disebut Piagam Jakarta. Berdasarkan Piagam Jakarta tersebut berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum akhirnya menjadi Pancasila seperti sekarang, rumusan dari sidang BPUPKI juga masih dibahas lagi dalam sidang PPKI, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara. Kegagalan konstitusi untuk menyusun undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara membuat Presiden Soekarno mengambil langkah dengan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan PPKI. Dengan begitu, rumusan Pancasila di dalam pembukaan undang-undang kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Bunyi rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berkeperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.